Kita akan mendengar firman Tuhan, bagaimana kita berusaha mengejar perkenanan Tuhan, bukan mengejar kesukaan manusia. Kita buka ayat yang pertama, Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Galatia pasal 1 ayat 10. Kita baca, kita lihat bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kalau kita setiap hari berusaha mencari perkenanannya Tuhan, setiap hari bagaimana supaya Tuhan senang, itulah hamba Kristus. Tapi kalau kita setiap hari berusaha menyenangkan hati manusia, supaya kita berkenan di hadapan manusia, itu hamba manusia. Paulus berkata di Galatia, dia bilang begini, bagaimana? Apakah aku mencari kesukaan manusia? Sekiranya aku masih mau mencari, mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus, tapi hambanya manusia. Tugas hamba cuma satu, menyenangkan hati tuannya. Tugas hamba hanya bagaimana supaya tuannya berkenan. Dan Bapak Ibu semua, setelah kita ditebus oleh darah Yesus, setelah Yesus mati di kayu salib dan kita terima kasih karunia itu, kita diberi satu status sebagai hamba Tuhan. Kalau kita berpikir sebenarnya kalau status hamba itu, kalau di kebanyakan orang secara umum, itu adalah status yang kurang baik ya. Apa pekerjaannya? Hamba. Apa tugasnya? Kalau saya bahasakan bahasa kita pembantu, mungkin kurang baik gitu. Tapi kalau disebut sebagai hamba Tuhan, hamba Kristus, dia adalah seorang hamba, maka saya rasa status itu tidaklah sesuatu yang membuat kita sungkan atau enggan untuk mengatakannya. Ada satu penyebab kenapa ada orang yang tidak mencari perkenanan manusia, tidak mencari perkenanan Tuhan, selalu berusaha mencari perkenanan manusia. Itu yang kita sebut gambar diri yang tidak sehat, gambar diri yang salah, penilaian terhadap dirinya yang salah. Sekarang anak-anak muda, sekarang dunia teknologi itu maju cepat sekali. Kita yang tiba-tiba di era ini yang sudah orang tua, kadang-kadang kita ketinggalan, udah ada yang ini, sudah ada yang ini, cepat sekali. Tapi kebanyakan saya coba lihat, kadang-kadang kasihan gitu, ada orang yang menggunakan digital sekarang, era teknologi yang maju sekarang itu, untuk mencari pengakuan, supaya dia diterima, supaya dia dinilai orang baik, supaya dia dicap orang bagus. Itu salah Bapak Ibu. Itu sebuah pengejaran yang salah. Itu gambar dirinya salah, sehingga apa dia kerjakan apapun supaya senang orang sama dia. Ada yang pakai anting itu beberapa sampai atas. Ada yang sampai lidah pun dianting. Susah gak ya makan gitu menurutku? Gimana cara nelannya? Kita susah gitu. Tapi demi diakui, demi dianggap keren, ada orang yang bela-belain melakukan. Ada yang orang rambutnya dinaikin. Aku keren juga kadang-kadang kurasa. Tapi apa gak susah ya tidur gitu ya, rambut berdiri gitu. Apa nggak harus duduk? Ingat dulu waktu SD mau besok pawai malam-malam salon, tidur dah duduk di kursi supaya sasaknya nggak rusak. Kalau tidur rambut kita berdiri, tidur gini apa nggak disorong gitu pikirku. Kadang keren juga gitu ya, bisa-bisa sih bisa keren. Tapi kalau itu supaya diterima orang, berarti ada yang salah.
Berarti ada yang rusak, ada yang nggak sehat. Kenapa kita harus berbuat sesuatu yang sebenarnya mengganggu kenyamanan kita sendiri? Itulah bahasa sekarang yang selalu disebut validasi. Ya kan? Sering disebut validasi. Dia divalidasi baik. Ayo yang kerja, yang lamar hari ini validasi ijazah. Artinya itu pembuktian, pengakuan benar atau tidak bisa diterima enggak. Kalau butuh validasi masih sehat. Tapi yang salah itu haus validasi, haus pengakuan. Diakui, kita perlu diakui perlu. Tapi kalau haus diakui, perlu pembuktian, itu salah. Saya contohkan ya, butuh validasi, pengakuan itu seperti ini. Misalnya, dulu waktu kita SD, semua pernah SD Bapak Ibu? Ya, makanya saya bilang SD ya. Kalau kuliah nanti aku langtan Induka, makanya aku bilang SD. Dulu kita waktu SD, kelas 2, misalnya kelas 3 kita ujian ini. Ujian bahasa Indonesia. Dulu kalau ujian selalu ini Budi. Sekarang nggak lagi ya. Kalau dulu, kalau saudara masih membaca dulu ini Budi, berarti kita sudah tua. Ini Budi. Sekarang nggak ada lagi. TK nggak ada lagi ini Budi. Nggak ada lagi seperti itu. Ujian bahasa Indonesia, terus terima nilai Ripka. Saya terima nilai, saya lihat 7. Sehabis saya terima nilai saya duduk, kira-kira apa yang saya lakukan? Saya pasti lihat teman saya sebangku, kau nilai berapa kau? Nilai berapa kau? Saya mau bandingkan aku ini sejauh mana. Saya bilang gini, 9. Dari mana pula dia tahu 9? Kok bisa dia 9, aku cuma 8? Gitu di hatiku. Tapi kalau dia bilang 6, puji Tuhan nilaiku lebih tinggi. Kan gitu ya? Kamu gitu enggak? Pasti gitu. Saya pasti akan coba cari bandingkan dengan teman saya sebangku. Atau ada satu lagi, yang di kelas itu kurasa aku selevel dengan dia, walaupun di ujung sana dia duduk, kudatangi. Kamu nilai berapa? Karena aku coba sedang memastikan aku ini sejauh mana, levelku di mana. Aku akan cari, terus dia bilang, nilaiku 8. Sama. Aku gak akan pernah bandingkan kalau aku misalnya gak pernah juara kelas, 10 besar pun aku gak dapat. Lalu nilaiku 7, aku gak akan cari juara 1 umum berapa nilainya. Karena gak sebanding denganku, gak akan kutanya. Berapa nilai dulu juara 1 umum? Dalam hatiku pasti udah 100 lah itu. Udah 100 lah dia. Atau yang jarang kali sekolah. Dalam 1 bulan cuma 15 kali dia sekolah. Gak akan kutanya berapa nilai itu. Karena aku tahu pasti gak selevel denganku. Jadi aku akan berusaha mengecek, mengetahui seberapa banyak kekuatanku membandingkan diri kita dengan orang yang dekat kita. Itu biasa. Asal jangan berlebihan ya. Misalnya tetangga kita sudah mobilnya kijang kapsul. Kita masih kijang peta. Kita tengok, mobil baru dia. Kenapa dia bisa mobil baru? Itu wajar. Jangan kamu bilang gak sehat gitu ya. Kita memikirkan kenapa? Apa sih usahanya? Sama-sama keladangnya kami. Kok dia bisa mobilnya keluaran 2024? Kok aku masih tahun 2008? Kenapa ya? Apa yang terjadi ya? Kita suka membandingkan, itulah namanya butuh perbandingan. Ya, butuh kita membandingkan. Atau misalnya ada teman kita sama-sama usaha dagang, sama-sama 5 tahun, sama-sama jualan ke pajak roga. Tapi kita lihat teman kita ini udah maju pesat, udah ada rukonya 2. Pasti kita akan secara alamiah berpikir gini, kenapa dia 5 tahun ke pajak roga, aku pun ke pajak roga, aku 5 tahun, aku belum ada ruko. Ada apa? Kenapa dia bisa seperti itu? Itu namanya membandingkan, butuh membandingkan. Itu belum haus ya, itu belum salah. Kita masih mencoba kenapa bisa seperti itu ya, itu biasa. Atau mungkin kita satu alumni. Sekarang kita di dunia maya sekarang bisa ketemu alumni. Dulu sama SMA 1 Brastagi.
Tapi sekarang teman kita ini sudah di Jakarta, buka usaha di Bandung, di Tangerang, dia buka lagi mau di Kalimantan karena mau pindah ke sana ibu kota negara misalnya. Terus kita mulai bilang, kami dulu satu alumni. Umur kami sekarang 40 tahun. Dia sudah bisa buat ini, buat ini, buat itu. Kenapa? Ada apa? Apa yang dikerjakannya? Itu biasa Bapak Ibu. Itu wajar. Itu alamiah. Saya pun begitu. Dalam dunia pelayanan saya lihat teman saya, oh seperti ini. Dia lakukan begini, kenapa dia bisa begini? Oh dia buat jemaatnya seperti ini, oh pantas dia begini, dia begini. Itu biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita perlu melihat dari sini kita mau cek sama-sama. Seperti siapa kamu sering membandingkan diri lu, seperti itulah level lu. Coba saya ulang ya. Seperti saya misalnya bandingkan diri saya selalu misalnya dengan tetangga saya, Mak Bastian misalnya ya, ini contoh. Saya bandingkan, Mama Bastian stylingnya udah tambah 2. Ih, aku ya maunya tambah kursiku 2. Misalnya begitu ya. Itulah level kita. Sesuai dengan kita mengidentifikasi diri kita. Dengan siapa kamu sering membandingkan diri? Dengan siapa kamu sering agak kepo gitu, memikirkan, dia kok udah bisa begini? Seperti itulah kita sedang menaruh diri kita. Ada ayat firman Tuhan begini, Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Sebab seperti saya membuat perhitungan terhadap diri saya sendiri, seperti itulah saya. Jadi kita itu adalah sama dengan siapa kita selalu menyamakan diri kita. Seperti itulah sekarang kita. Makanya firman Tuhan sering mengajar kita, jagalah lingkungan kita, pergaulan kita. Malah dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dikatakan, janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara. Jadi pergaulan itu bisa merusak kebiasaan kita yang baik. Ada lagi di Amsal bilang begini, jangan bergaul dengan pemarah, karena lama-lama kamu akan terbiasa dengan kebiasaannya dan kamu pun jadi pemarah. Tapi Amsal juga bilang begini, bergaullah dengan orang bijak, maka kamu jadi bijak. Jadi pergaulan kita, dengan siapa kita bergaul, itu sangat menentukan kemudahan kita untuk maju atau tetap berada dalam lingkungan yang sama. Atau kalau sekarang sering disebut circle, lingkaran. Ibu bapak ada orang yang anaknya masih SD misalnya, berjuang dia habis-habisan, sekolahkan anaknya ini sekolah yang bagus, tentu kalau bagus mahal. Lalu ada orang bilang gini, ngapainlah disekolahkan di sekolah yang mahal, masih SD juga. Perjuangan kalinya, kerjaan dupun ke ladang orang. Bapak ibu jangan langsung menjudge, jangan langsung menghakimi, karena ada orang yang bukan prestise sama sekali bukan, tapi dia tahu circle. Dia tahu bahwa anak ini di sekolah ini akan punya circle yang bagus. Dengan siapa dia bergaul? Itu. Saya mau kasih tahu begini. Kalau kita kan rata-rata petani ya. Seorang anak petani tidak akan punya pilihan lain selain menjadi petani kalau dia tidak keluar dari circle-nya. Saya ulangi ya, seorang anak petani tidak akan mungkin punya pilihan lain selain menjadi petani kalau nggak keluar dari circle-nya. Bagaimana mungkin dia tahu pedagang kalau dia selalu dengan petani? Nggak mungkin. Gitu maksud saya ya, sederhananya. Nggak mungkin dia tahu ada yang namanya presiden kalau lingkupannya pun di situ aja, nggak kemana-mana. Itu aja terus dibicarakan, lama-lama dia akan mengerti, oh pekerjaan itu bertani. Makanya kalau ada orang yang sekolahkan anaknya ke luar negeri, itu sama sekali kadang-kadang bukan karena jago-jagoan, enggak. Dia tahu wawasan itu, dia tahu circle itu berpengaruh, dia tahu pergaulan itu sangat penting. Sehingga kita pun harus belajar ibu bapak untuk tidak menutup diri, belajar buka diri.
Udahlah Tan, udah orang tua kami. Udahlah begini saja, jangan begitu. Ya, buka pikiran seluas-luasnya. Buka hati, buka kesempatan. Punya pergaulan yang baik. Dan kalau pergaulan kita yang sekarang tidak baik, lebih baik kita saring. Untuk apa kita bergaul kalau hanya membuat kita semakin buruk? Untuk apa kita bergaul kalau hanya membuat iman kita semakin down? Untuk apa kita bergaul kalau kita tidak akan dibawa semakin bijak? Sia-sia. Jadi circle itu mempengaruhi ya. Ada beberapa ciri-ciri gambar diri yang tidak sehat. Ayo kita cek sama-sama ya, siap-siap cek masing-masing, kalau ada nanti kita sama-sama bertobat supaya kita dipulihkan Tuhan ya. Nah, yang pertama ciri-cirinya. Orangnya biasanya harus dilihat, harus ditanggapi, adilang megelut. Nah, siapa di sini yang mudah megelut? Siti-siti megelut. Ini megelut ini dalam bahasanya. Saya lihat ada di sini pengakuan ya. Bahasa Indonesianya tersinggung. Megelut, tersinggung ya, tersinggung. Sikit-sikit tersinggung. Sikit-sikit megelut. Sikit-sikit langsung ngambek, nembeh. Ini biasanya ciri-ciri orang yang gambar dirinya salah. Misalnya saya sebagai gembala di Sugihan misalnya, saya bilang pengumuman tanggal 3 Desember kita Natal. Nah, terus besoknya jemaat tanya lagi, tanggal berapanya kita Natal Tan? Langsung aku menggelut. Kemarin aku pengumuman, berarti nggak kamu dengar ya? Kami ini badan dua aja duduk di gereja, tapi nggak kamu dengar. Kalau gambar dirinya nggak sehat itu bisa terjadi. Berarti nggak dihargainya aku. Aku ngomong dari gereja setiap minggu pengumuman tanggal 3 Natal, nggak dia dengar. Itu gambar dirinya yang bermasalah. Gambar dirinya yang salah sehingga dia selalu harus dilihat, selalu harus ditanggapi dan dapat feedback. Dia harus dapat umpan balik, dia harus diwinikan, dia harus didengar. Gitu ya. Kayak anak-anak lah Tan kami bilang, iya ini memang masalah anak-anak dulu. Nggak selesai dulu waktu anak-anak. Waktu anak-anak, Pak ini mainanku. Bapaknya, iya taruh situ. Nggak selesai itu. Harusnya, oh iya mana? Oh akhirnya dia lihat. Pak lihatlah aku bangunkan gedung Pak. Mana? Ih keren sekali. Ternyata dulu waktu dia kasih tahu begitu, nggak ada yang lihat. Jadi fase kecil dulu nggak selesai urusan ini, terbawa-bawa sampai sekarang. Apalagi nanti kalau dia manula, oh makin sulit itu. Kayak anak-anak lagi dulu. Nggak kau tengok-tengok aku, nggak kau telepon aku, nambah ya. Nggak kau tanya kabarku, nggak kau WA aku sama anaknya gitu. Karena dulu nggak selesai gitu ya. Jadi bersyukur kalau hari ini kita dengar, kira-kira kita mudah megelut seperti ini. Nanti minta Tuhan pulihkan. Ya Tuhan bisa pulihkan Bapak Ibu ya. Makanya kita dengar firman Tuhan. Terus apalagi ciri-cirinya? Orang yang gambar dirinya tidak sehat, bermasalah, itu kadang-kadang melakukan sesuatu tanpa sadar, berbicara kadang nggak sadar. Cerita kepada siapapun kadang-kadang nggak pilih-pilih. Nah, contohnya gini, misalnya kita pergi ke pesta-pesta, udah 1:30 belum makan, kita udah lapar ya, udah lapar. Belum ada tanda-tanda dari protokol mau makan. Orang yang gambar dirinya nggak sehat, kadang-kadang mau teriakin, nggak melehai kita pai. Semua orang ngeliat. Maksudnya apa? Supaya semua orang tahu bahwa kita sedang lapar. Tapi ada juga orang yang lapar di sebelahnya, cuman ngomong ke sebelah, udah lapar kali kita ya, udah 1:30, kita cari rumah makan lah ya. Kenapa orang yang tadi nggak bisa ngerem? Itu memang tujuannya supaya orang semua dengar, dia serba cerita, supaya orang tahu keadaannya. Itu gambar dirinya yang sedang masalah. Makanya kita bilang sering lebay kita bilang. Sebenarnya karena ada masalah di dalam dirinya yang perlu diselesaikan. Terus apalagi ciri-cirinya? Overthinking dan negatif, berlebihan berpikir. Kalau suaminya bawa mobil, contoh ya, suaminya bawa mobil misalnya lintas provinsi. Atau misalnya dari sini, kakak Daniel lah aku buat ya, karena abang bawa mobil. Misalnya abang bawa mobil,
Gini hujan terus, dia lihat di Facebook. Putus jalan ke Sibiabea. Putus jalan. Putus jalan di Kutabuluh. Longsor di Kidupen. Katanya gitu. Jangan-jangan gimana jalan ke Sembahe ya? Putus nggak jalannya? Oh, kalau nggak putus, naik nggak nanti air di Sembahe ya? Jangan-jangan banjir naik ke atas, nanti jalanan sudah banjir. Atau misalnya jalan potong itu di dekat Pancur Batu itu, kalau misalnya terputus itu gimana ya suamiku ya? Itu overthinking. Kalau hanya sebatas kamu ngecek mau ke Medan, kamu lihat Google Map, lihat jalan. Bagus nggak jalan? Oh, enggak. Bagus jalan. Terus kita tanya mungkin orang yang baru pulang dari Medan, gimana kondisi jalan? Itu masih wajar. Tapi orang yang bermasalah itu kalau overthinking, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, segala sesuatu yang masih bisa kita kendalikan, ayo kendalikan. Tapi di luar dari yang saudara bisa kendalikan, serahkan sama Tuhan. Selama saudara masih bisa mengendalikan suami kalau hujan misalnya, pakai payung, buat ini perlengkapan, pakai baju panas dan silahkan pergi. Selama saudara bisa kendalikan, silahkan. Tapi apa yang saudara tidak bisa kendalikan, serahkan sama Tuhan. Jangan sampai nggak tidur saudara. Sambil memikirkan nggak tidur gimana nanti, itu salah. Tuhan tidak pernah menciptakan otak kita, kepala kita untuk berpikir keras sampai nggak bisa tidur. Enggak. Tuhan kasih semua batasnya. Selama saudara bisa kendalikan, silahkan kendalikan. Tapi yang tidak bisa dikendalikan, serahkan kepada pengendali yang luar biasa, yang bisa mengendalikan semuanya dengan baik. Sekarang musim hujan, kita yang ke ladang, kita pompa tanaman kita. Siap pompa turun hujan. Besok kita pompa lagi, siap pompa turun hujan. Ada orang yang stres. Hujan terus, habis berapa aku pompa terus. Selama saudara bisa kendalikan, kendalikan. Kalau saudara bisa pompa, silahkan pompa. Di luar itu, Tuhan, aku sudah serahkan. Aku bagianku sudah kukerjakan. Sisanya tidak bisa kukendalikan Tuhan. Sisanya Tuhan yang kerjakan. Jadi kita bisa hidup dengan baik, berpikir dengan baik. Ya, overthinking itu capek. Ya, kalau ada jemaat di sini berpikir terlalu keras, itu capek. Apalagi berpikir negatif, sedikit-sedikit negatif. Dibuka orang WA-nya belum dibalas, sudah read di situ. Apa pula ini? Kenapa pula belum dibalasnya? Apalah yang kenapa? Nah, itu terlalu negatif. Ya, itu terlalu negatif. Kita ini semua punya keterbatasan, ya kan? Punya kekurangan. Bisa jadi waktu dia buka WA saudara, bunyi air masaknya, ditariknya dulu. Lalu kemudian dia lupa membalas. Nah, saudara yang overthinking dan negatif udah capek di sana memikirkan kenapa ya. Kita ini kan semua terbatas, punya kelemahan, punya kekurangan. Kadang mau makan saja, kita mau ambil nasi, kita ambil cangkir, sita matenakan tak man kak deteku hateindu, padahal babandu cangkir. Kenapa? Memang terbatas, otak kita terbatas. Uang saja yang begitu berharga kadang lupa kita taruh mana uang. Jangan desen kunda ini, apa ika topi? Adisen pilane bidah nuja susundu. Apa ika si debana gitu kan? Kenapa? Terbatas. Ya, kita terbatas. Jadi overthinking itu masalah ya. Selanjutnya apa? Sering beralasan dan menyalahkan. Nah, beralasan dan menyalahkan. Kalau dia jatuh, yang salah lantai terlalu licin. Kalau dia terlambat, yang salah angkotnya terlalu lambat. Kalau dia masak, kalau belum masak, dia bilang kompornya yang tidak menyala dengan bagus. Ada terus alasannya. Ada di sini yang banyak kali alasannya. Orang lelap yang salah gitu, nggak pernah dia yang salah. Orang aja yang salah. Coba lihat dulu kanan kiri. Kira-kira dia bukan orangnya ya? Enggak ya. Kalau sudah ada masalah trouble, pastilah orang yang salah. Cuaca salah, pohon salah, gereja salah, listrik salah, apapun salah. Cuman dia yang gak pernah salah.
Ini gambar dirinya yang salah, ini gambar dirinya yang perlu diperbaiki. Ini yang nggak sehat. Seperti yang saya bilang ya, semua kita ini kan punya kekurangan. Jangan takut mengaku salah. Kita semua punya kekurangan. Ada kelalaian, ada kesilapan, ada keinginan daging. Ya, ada keinginan daging, kadang mengalahkan hati nurani. Ada kadang kemauan daging kita ini mau membalas, hati nurani bilang jangan, tapi kuat daging ini sehingga kita balas. Ada. Itu semua kelemahan, dan kenapa harus malu mengakui? Tidak apa-apa kalau kita salah, kita perlu mengaku salah. Jangan selalu menyalahkan, mencari alasan, aku begini orangnya. Bapak pun dulu kayak gini juga, aku pun kayak gini, jadi sudahlah. Ini sudah takdir kami sekeluarga. Memang begini kami. Keras kepala memang kami sekeluarga. Jangan jadikan alasan Bapak Ibu. Itu cuman alasan itu. Semua bisa berubah. Ya, semua bisa berubah. Aku ini memang begini kami modelnya dari dulu. Yang gak baik itu gak usah dipertahankan lah. Tapi kalau yang baik, Bulang pun dulu melumbar kata orang Karo. Bulang pun dulu suka memberi, aku pun kayak gini. Ya, teruskan. Tapi kalau yang nggak baik, Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Amin. Bagaimana caranya kalau kita sudah mendengar beberapa contoh seperti apa orang-orang yang gambar dirinya salah. Ini perlu diperbaiki karena orang itu akan cenderung bagaimana supaya menyenangkan orang jadinya, ya, tidak menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyembuhkan ini salah satunya begini. Yang pertama, sadarilah bahwa pribadi kita itu bukan ditentukan oleh apa kata orang, bukan. Tapi sadarilah pribadi kita itu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan. Di kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7b, saya baca ya, 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Luar biasa firman Tuhan ini. Manusia memang akan selalu lihat tubuh, postur tubuh, selalu lihat harta, selalu lihat pencapaian, selalu melihat tingkat intelek kita. Itu manusia. Karena dia gak bisa lihat hati. Gak ada yang bisa lihat hatiku. Kecuali Tuhan. Kan cuma bisa lihat aku berpakaian seperti apa. Aku sudah melakukan apa saja. Sampai di mana perjalananku. Hanya itu yang bisa kamu lihat. Tapi Tuhan bisa melihat hatiku. Tuhan melihat hatimu. Kalau orang bilang kamu tidak berharga, kamu tidak layak, kamu tidak cocok, kamu tidak cocok dengan level ini, itu kan kata manusia. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan melihat hati. Berulang-ulang kita disampaikan kebenaran bahwa kita ditebus dengan darah Yesus. Darah yang mahal. Kalau ada orang yang menggadaikan rumah di Laugenda ini, menjualnya dengan harga 5M. Menurut rumah itu udah bagus belum? Bagus. Wajar dia dibayar dengan 5M. Ada kolam renangnya, ada akuariumnya, ada tempat parkir mobilnya keren, pantas 5M. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kamu bisa nilai berapa harga darah Yesus? Berapa kamu buat harganya darah Yesus? 5M? Enggak cocok. 1 triliun? Enggak cocok. Seharga itulah Yesus sudah menebus kita. Yesus menebus saya dengan harga yang tak bisa diukur saking mahalnya. Lalu aku masih bilang hidupku gak berharga. Lalu kita masih bilang untuk apa aku hidup. Lalu masih kita bilang seperti hidup apa ini. Saudara salah. Karena apa? Yesus sudah menebus kita dengan harga semahal itu. Sampai kita gak bisa putuskan berapa nilainya saking mahalnya. Ingat itu. Kita harus selalu ingat hidupku ini begitu berharga, penebusan yang luar biasa. Itulah jadikan jadi nilai hidup kita. Hidupku bukan ditentukan oleh apa kata manusia,
tapi ditentukan oleh apa kata Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, akui kalau kita merasa bahwa ada gambar diri kita yang salah, akui pada Tuhan. Saya pun terus lakukan sampai sekarang. Saya pun dulu bukan orang yang berani berdiri di depan saudara seperti ini, bukan. Saya ada proses dari satu proses ke proses yang lain. Sering mengakui, sering Bapak Ibu. Sampai sekarang iya. Saya masih terus berurusan dengan Tuhan. Waktu saya temukan ada kesalahan Tuhan. Aku masih salah dalam hal ini. Aku akui, Tuhan tolong pulihkan aku. Sampai sekarang. Setiap kali aku diingatkan sesuatu ada yang salah dalam diriku, aku selalu minta kepada Tuhan, Tuhan ini salah, tolong perbaiki hidupku. Akui, kita perlu mengaku kepada Tuhan. Tuhan aku salah. Seperti yang saya bilang tadi, tidak selalu memang keberadaan kita hari ini adalah karena kesalahan kita. Bisa jadi kesalahan orang lain. Bisa kesalahan orang tua dulu. Waktu ada namanya fase mitras, akhirnya kita kehilangan kepercayaan karena waktu itu kita tidak selesai di level itu. Tapi itu tidak jadi alasan, itu kan salah orang tua dulu sehingga saya terbentuk seperti sekarang, enggak. Tanggung jawab kepada diri kita masing-masing. Hari ini kalau kita sudah dengar firman Tuhan, kita ada bermasalah misalnya gampang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Perlu ambil waktu saudara, mungkin saudara di rumah atau di tempat ini. Tuhan tolong aku. Aku terganggu dengan sifatku yang ini. Orang lain pun jadi sulit karena sifatku yang ini. Tolong ubah aku. Atau kadang-kadang kita overthinking. Memikirkan sesuatu secara berlebihan. Sehingga kadang-kadang kepala kita menjadi panas. Memikirkan sesuatu yang tidak ada ujungnya. Dan tidak pernah terjadi apa yang kita pikirkan itu sampai sekarang. Artinya itu masalah yang perlu kita selesaikan. Minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku, perbaiki aku, sembuhkan aku. Atau banyak alasan, suka menyalahkan orang. Orang lain yang salah, sekitarku yang salah. Kita perlu datang sama Tuhan hari ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Saya sangat rindu firman Tuhan hari ini akan mengubah hidup kita bersama. Jangan lagi tinggal dalam kehidupan yang sama, tapi berubahlah karena kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan ada di sini siap memulihkan setiap kita. Dia ada di tempat ini, Dia mau memperbaiki kita. Datanglah pada Tuhan, akui di hadapan Tuhan, berdoa pada Tuhan. Tuhan menolong kita semua.